Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tak sedikit orang yang berilmu tinggi, rajin beribadah, bahkan pernah hidup dekat dengan wahyu. Tapi sayang, ilmu mereka tak menyelamatkan karena iman mereka tak mengakar. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 tokoh berilmu tinggi yang berakhir tragis karena kesombongan, hawa nafsu, dan cinta dunia. Siapa mereka? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk, simak sampai akhir. 1. Iblis, ahli ibadah yang terlaknat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jauh sebelum manusia diciptakan, ada satu makhluk yang dikenal sangat taat kepada Allah. Namanya Iblis. Ia bukan malaikat, tapi berasal dari bangsa jin. Karena ibadah dan keilmuannya yang luar biasa, Iblis diangkat derajatnya hingga bisa tinggal bersama para malaikat di langit. Banyak ulama menyebut bahwa Iblis adalah makhluk yang paling rajin beribadah pada masanya. Ia punya ilmu, punya kedudukan, dan tahu siapa Tuhannya. Tapi semua itu tidak menjamin keselamatannya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Semua sujud, kecuali Iblis. Ia menolak perintah itu, bukan karena tidak tahu siapa yang memerintah, tapi karena sombong. Ia merasa lebih baik daripada Adam. Allah bertanya kepadanya dalam surah Syad ayat 75, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Itulah awal kehancurannya. Iblis menolak perintah Allah bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena tak mau tunduk. Ia merasa lebih tinggi karena asal-usulnya. Lalu Allah pun murka dan mengusirnya dari rahmatnya. "Keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu adalah yang terkutuk." Quran Surah Syad ayat 77. Sejak saat itu, Iblis menjadi musuh besar bagi manusia. Ia bersumpah akan menggoda keturunan Adam dari segala arah, agar mereka berpaling dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka." Inilah bukti bahwa Iblis tahu siapa Allah, percaya adanya hari kiamat, bahkan bisa berbicara langsung kepadanya. Tapi dia tetap kafir karena hatinya tidak mau tunduk. Pelajaran besar dari kisah ini adalah, ilmu dan ibadah saja tidak cukup. Jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kerendahan hati, maka ilmu itu bisa menjadi jalan kehancuran. Iblis tahu, tapi tidak taat. Iblis paham, tapi tidak tunduk. Jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama, merasa sudah tahu, tapi tidak mau patuh. 2. Balaam bin Baura, ulama yang menjual doanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di kalangan Bani Israel, ada seorang ulama besar bernama Balaam bin Baura. Ia bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai seorang ahli ilmu yang luar biasa. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ia bahkan memiliki ilmu tentang nama Allah yang agung, yang jika digunakan dalam doa, maka apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Dengan ilmu dan kedudukannya, Balaam dihormati, dipercaya, dan disegani oleh masyarakat pada masanya. Tapi itulah ujian besar bagi orang yang berilmu. Ujian bukan selalu dalam bentuk musuh, tapi bisa juga berupa harta, jabatan, dan tekanan kekuasaan. Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel hendak memasuki suatu wilayah, penguasa negeri tersebut merasa terancam.
Ia tahu bahwa pasukan Musa adalah kaum pilihan Allah dan dia tak sanggup menghadapi mereka secara kekuatan fisik. Lalu dia mendekati Bal'am. Ia rayu, ia sogok, dan ia minta satu hal yang sangat berbahaya, agar Bal'am menggunakan ilmunya untuk mendoakan keburukan atas Nabi Musa dan Bani Israel. Awalnya Bal'am menolak. Ia tahu kebenaran ada di pihak Musa, tapi godaan dunia terlalu kuat. Ia akhirnya menjual doanya, menjual ilmunya, dan menjual agamanya demi kepentingan penguasa yang zalim. Allah lalu menurunkan peringatan keras dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 175, Allah berfirman, "Dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan diri darinya. Maka setan pun mengikutinya, dan jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang Bal'am bin Baurah. Allah memberinya ilmu, tapi dia malah melepaskan ilmu itu, bukan karena lupa, tapi karena menolak mengamalkannya. Lalu pada ayat berikutnya, Allah menyampaikan gambaran yang sangat tajam. "Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami." Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Allah menyamakan Bal'am seperti anjing yang kehausan, menjulurkan lidah tanpa kendali. Artinya, ia telah kehilangan kehormatan, kehilangan kendali, dan tak mampu menahan nafsunya sendiri. Padahal ia memiliki segalanya, ilmu, kedudukan, bahkan doa yang makbul. Tapi semuanya hancur, hanya karena ia lebih memilih keridaan manusia daripada kebenaran dari Allah. Pelajaran besar dari Bal'am bin Baurah adalah bahwa ilmu itu amanah. Bila disalahgunakan untuk mendukung kezaliman, memutarbalikkan kebenaran, atau mengejar dunia, maka ilmu itu akan menjadi penyebab kehinaan, bahkan kebinasaan. Jangan sampai kita menjadi seperti Bal'am. Kita tahu yang benar, tapi kita diam. Kita punya ilmu, tapi kita gunakan untuk mencari kepentingan dunia. Karena Allah telah memberi kita peringatan keras lewat kisah tragis ini. 3. Haman, si jenius yang membangkang. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dalam kisah perjuangan Nabi Musa alaihi salam melawan kekuasaan Fir'aun, ada satu tokoh penting yang tak kalah berpengaruh. Namanya Haman. Ia bukan sekadar pejabat istana, tapi dikenal sebagai menteri kepercayaan Fir'aun dan juga seorang arsitek ulung serta insinyur cerdas. Di balik kekejaman Fir'aun, Haman adalah salah satu orang di belakang layar yang menopang kekuasaan itu. Dialah yang merancang proyek-proyek besar dan mendukung segala rencana tuannya, termasuk rencana paling konyol sekalipun. Suatu hari Fir'aun dengan penuh kesombongan berkata kepada Haman, "Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke jalan-jalan, yaitu jalan-jalan ke langit, agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku yakin bahwa Musa itu pendusta." Quran Surah Ghafir ayat 36-37. Apa maksud perintah ini? Fir'aun ingin menantang secara terang-terangan klaim Nabi Musa bahwa Allah ada di atas segala sesuatu. Maka ia memerintahkan Haman membangun menara tinggi yang mencapai langit. Sebuah proyek kesombongan, bukan kebenaran. Sebagai seorang cerdas, Haman tahu bahwa permintaan ini mustahil secara akal. Tapi ia tidak membantah, ia tidak menasihati, ia tidak berdiri di sisi yang benar. Sebaliknya, ia tunduk pada perintah Fir'aun dan mendukungnya sepenuhnya, meskipun itu adalah perintah untuk menantang Tuhan. Haman bukan orang bodoh.
Ia tahu siapa Musa. Ia melihat tanda-tanda kenabian. Tapi sebagaimana Fir'aun, Haman lebih memilih kekuasaan daripada kebenaran. Dan akhirnya, ia pun mendapat akhir yang sama seperti tuannya. Dalam surah Al-Qasas ayat 40, Allah berfirman, "Maka kami hukum Fir'aun dan tentaranya, lalu kami tenggelamkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim." Dalam ayat lain disebutkan bahwa Fir'aun, Haman, dan Qarun semuanya ditenggelamkan sebagai bentuk azab langsung dari Allah. Kecerdasan Haman, kedudukannya, bahkan proyek-proyek besarnya tidak menyelamatkannya dari murka Allah. Ia tahu kebenaran, tapi memilih diam. Ia punya akal, tapi tak digunakan untuk tunduk. Ia punya ilmu, tapi tak dipakai untuk taat. Itulah bahaya ilmu tanpa iman. Ia tidak membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, justru menjadikannya semakin berani menentangnya. Pelajaran untuk kita, ilmu dan kepintaran adalah nikmat besar. Tapi jika tidak dibarengi dengan keimanan dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran, maka ilmu itu bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Seperti Haman, orang bisa cerdas, bisa dipercaya, bisa punya jabatan tinggi, tapi tetap celaka karena membela kezaliman dan menolak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Jangan sampai kita berada di posisi yang sama, tahu yang benar, tapi memilih diam karena takut kehilangan dunia. Sahabat Muslim, Iblis, Bal'am, dan Haman adalah contoh nyata bahwa ilmu, ibadah, bahkan kedekatan dengan Nabi sekalipun tidak akan menyelamatkan seseorang jika hatinya tidak tunduk kepada Allah. Jangan bangga hanya dengan ilmu. Jangan merasa aman hanya karena ibadah. Karena imanlah yang menjaga hati tetap rendah dan lurus di jalan Allah. Jika kisah ini bermanfaat, bantu share ke sahabat-sahabatmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.